Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan, ada kesempatan untuk beribadah bersama dan melayani di tempat ini. Saya memperkenalkan diri sedikit, saya Anton. Ya, Anton biasanya nama saya, identitas saya Anton anak Toraja. Ya, saya dari Toraja dan saya juga adalah jemaat di GKI Pergolan Bunder, jadi tetangga sama Elian di pusat ya. Tapi saya pelayanan di mahasiswa, Bapak Ibu Saudara, saya pelayanan di Perkantas, ya, Persekutuan Kristen Antar Universitas. Saya adalah murid dari Bapak Pendeta Yohanes Budi. Ya, jadi saya dulu kuliah di STRI dan waktu itu ya salah satu dosen yang membimbing kami Bapak Pendeta Yohanes Budi. Ya, saya sudah berkeluarga dan ya punya 3 anak. Istri saya juga pelayanan bersama saya di Perkantas, tetapi di bagian literatur. Nah, saya di bagian staf lapangan. Sekarang di nasional pergi ke berbagai daerah untuk merintis kampus-kampus yang belum ada kegerakan penginjilan dan pemuritan. Itu sedikit perkenalan saya, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita akan memikirkan satu tema, misi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 teks yang akan kita baca pagi ini. Saya memulainya dari belakang. Dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Saya menggunakan Alkitab TB2, Saudara. Jadi baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Yang terakhir dari Matius yang tadi sudah dibacakan, saya baca sekali lagi Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan melaluinya mereka memuliakan Father in heaven. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan misi mungkin setiap tahun kita rayakan, kita ingat, tetapi sungguhkah kita tahu bahwa ini adalah hati Tuhan? Misi itu adalah hati Tuhan. Sejak Kejadian sampai akhir, seluruh Alkitab berbicara tentang misi. Dan misi itu dimulai dari satu taman dan berakhir di dalam satu kota. Aku melihat kota yang kudus, yaitu Yerusalem yang baru, kota yang kudus, come in the earth. Akhir daripada sejarah dunia ini, yaitu dunia akan mengalami transformasi di mana surga turun ke dalam bumi. Ini adalah hati Bapa. Jadi ini bukan program gereja, ini bukan agenda gereja, ini bukan misi gereja. Ini adalah apa? Misi Tuhan, agenda Tuhan, dan Dia mengutus gerejanya dan kita untuk melakukannya tiap-tiap hari. Sehingga setiap kita adalah harus terhisap, tergabung di dalam kegerakan ini. Nah, seperti yang dikatakan oleh seorang lulusan dari Cambridge University, seorang ahli nuklir, lulus dengan predikat cum laude, diminta oleh Cambridge, Oxford, Harvard untuk menjadi guru besar, dia tolak. Dia mau bilang apa? Aku mau pergi kemana? Aku mau pergi ke negaraku, Sri Lanka. Bapak, Ibu, Saudara kita tahu jauh lebih mungkin terbelakang dibanding Indonesia. Tetapi dia katakan, aku mau pulang ke negaraku. Hanya melayani berapa? 20 mahasiswa. 20 mahasiswa. Dia katakan, sejak Anda pertama kali mengenal Kristus,
menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sejak saat itu Anda adalah misionaris. Sejak Anda pertama kali mengalami apa artinya dicintai oleh Kristus, apa artinya mengalami karya Kristus di atas kayu salib, sejak saat itulah seluruh perjalanan hidup Anda, agenda hidup Anda, seluruh yang menjadi orientasi Anda hanya adalah di dalam karya Kristus. Maka sebenarnya penginjilan itu ada 3 kurva. Satu di atas adalah story of God, Allah yang datang dengan seluruh keberadaannya. Dan juga di sini adalah story daripada setiap kita. Dan kemudian di sudut sini adalah story of others. Jadi setiap kita yang sudah mengalami karya Allah ini dipanggil supaya orang lain juga mengalami itu. Dan itulah yang dialami oleh perempuan Samaria. Ketika pertama kali berjumpa mengalami karya Kristus. Sejak pertama kali itu juga dia pergi dan memberitakan apa yang Kristus lakukan. Bahwa kepuasan sejati, penyembahan itu di dalam apa? Roh dan kebenaran di dalam Allah. Ketika pertama kali Anda menerima Yesus sebagai tujuan dan juru selamat, setiap kita adalah utusan-utusannya. Dan di mana itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia, di tempat kerja kita, in our family, in our country, dan tidak di tempat lain. Di sini dan di sini. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang dicatat di dalam republik ini. Salah satunya adalah mantan Wakil Perdana Menteri Indonesia Johannes Laimena. Dia katakan, kemerdekaan yang sejati bukanlah hanya soal lepas dari penjajahan politik, melainkan pembebasan manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemerdekaan sejati hanya jikalau Bapak, Ibu dan saya terus-menerus menjadikan kehendak Tuhan itu menjadi pusat perhatian kita. Kehendak Tuhan itu menjadi sesuatu yang tertinggi. Maka seorang peraih dan seorang misionaris mengatakan prestasi terbesar dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara adalah, saya pikir bukan karena orang meraih Nobel, tetapi karena kita melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu bertentangan 180 derajat dengan apa? Keinginan daging. Sehingga kita bisa melakukan itu tiap-tiap hari. Itu prestasi terbesar. Itulah orang yang sungguh dimerdekakan. Ketika kita merayakan 80 tahun Indonesia yang masih terus menangis Ibu Pertiwi ini, yang setiap kita mulai melihat banyaknya tagar di antara kita kabur aja dulu itu sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, itu adalah orang-orang yang kemudian hanya berfokus kepada diri, ingin melihat diri dan tidak mau dengan yang susah. Kemerdekaan yang sejati biarlah kehendakmu yang jadi. Ketika engkau menempatkan aku di republik ini untuk mencintai dan mencintai tanah air Indonesia. Dan satu lagi seorang tokoh dari pengacara HAM dan aktivis Kristen Tionghoa, Yap Thiam Hien. Seorang yang menolong Adnan Buyung Nasution untuk mendirikan lembaga bantuan hukum. Yang kemudian dicatat. Jadi mereka dicatat karena ada sesuatu yang memang mereka lakukan. Mereka dikenang karena ada sesuatu yang mereka lakukan. Tanggung jawab Kristen adalah berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Bukan kepada kenyamanan. Setiap kita tidak suka dengan penderitaan, kesulitan dan seterusnya. Setiap kita saudara mengejar kenyamanan. Tetapi dia katakan berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Dan karena itu hal yang sangat tidak populis. Pagi ini saat kita memikirkan misi dalam keseharian kita. Ini adalah pengantar untuk kita mengingat bahwa kita punya tugas tanggung jawab. Setiap kita. Bukan tugas-tugas khusus kepada orang-orang khusus. Kepada orang-orang yang memiliki panggilan khusus. Tetapi setiap kita yang sudah mengalami karya Kristus. Setiap kita adalah misionaris. Dan di dalam kehidupan kita. Dan 3 teks yang kita pelajari pagi ini. Bapak Ibu perhatikan.
di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Perbuatanmu yang baik itu akan membuat mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan. Jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi 3 ayat ini saya memberikan satu benang merah tentang perbuatan. Dan ketika kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Matius pasal 5 ayat 16 yang merupakan khotbah di bukit. Khotbah ini hadir di tengah-tengah satu bangsa yang sebenarnya begitu gandrung dengan kehidupan beragama, tetapi saudara-saudara penuh dengan apa? Rasa duka yang gelap dan sebagainya. Oleh karena apa? Orientasi agama mereka yang salah. Maka berita pertama Yesus waktu di dalam Matius pasal 4. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu terkait dengan apa? Satu, era yang baru sedang hadir. Dan era yang baru ini adalah di mana Kristus sebagai Raja. Dan kemudian dia menyampaikan khotbah di dalam pasal 5 ini sebagai khotbah di bukit. Yang salah satunya berbicara tentang garam dan terang. Dan garam dan terang itu kalau kita perhatikan, itu puncaknya itu di dalam apa? Di dalam ayat 16. Ya, puncaknya di dalam ayat 16. Jadi menurut daripada Glenn Stassen dan juga David Gushel, dia memberikan istilah untuk bagian ini adalah threefold transforming inisiatif. Jadi kalau kita ingin hadirnya transformasi, kita saudara harus memperhatikan di puncak daripada ayat ini. Ayat 13 sampai dengan 16 kita terlalu suka hanya membicarakan tentang garam dan terang. Kita lupa bahwa puncak daripada seluruh bagian ini ada di dalam ayat 16. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan sebagai tambahan, bahwa satu-satunya yang adalah kalimat perintah di dalam bagian ini ada di dalam ayat 16. Kalimat perintah itu adalah dia katakan begini, pancarkanlah ya, pancarkanlah cahaya yang ada padamu. Pancarkan terangmu supaya mereka melihat perbuatan baikmu. Melalui apa kita memancarkan itu? Melalui perbuatan baik kita. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara, susunannya itu ada di dalam bagian selanjutnya yang ingin dia tekankan. Coba misalnya contoh kita lihat di dalam ayat 21 pasal 5. Kamu telah mendengar firman yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, siklus jahat menurut Glenn Stassen. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Supaya terjadi transformasi, Yesus menambahkan 3 ayat, 23, 24, dan 5. Ini contoh tindakan transformasi sebagai penjelasan daripada ayat 13 sampai ayat 16. Tinggalkanlah persembahanmu, tindakan. Pergilah berdamai, tindakan. Mempersembahkan, tindakan aktif. Dan kemudian segeralah berdamai dengan lawanmu. Itu adalah semua dalam bentuk perintah. Sama dengan apa? Perbuatan. Itu satu-satunya perintah. Contoh kedua daripada penekanan ayat ini di dalam Matius pasal 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, kemudian dia memberikan tindakan transformasi itu di dalam pasal 5 ayat 40 dan 2. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah tindakan. Kemudian di dalam ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah. Jadi sekali lagi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, penekanan yang ingin ditekankan di dalam teks Matius pasal 5
ayat 16 ini adalah melalui perbuatanmu sebagai apa perintah, sebagai imperatif, disitulah akan terjadi apa? Terjadi apa yang disebut dengan terang, apa yang disebut dengan garam. Kalau kita hanya menekankan kita adalah garam, kita adalah terang, itu akan kita jatuh kepada anugerah murahan. Tidak ada sesuatu pun yang gereja, tidak ada sesuatu pun yang pribadi akan lakukan. Ditekankan kepada perbuatan. Nah, perbuatan itu Bapak Ibu Saudara, apa itu perbuatan? Perbuatan saya definisikan sebagai inkarnasi. Yesus saudara-saudara mengatakan karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Baru ada tindakan, dia mengutus anaknya yang satu-satunya yang dia kasihi. Kalau kita lihat di dalam Alkitab bahwa yang mengasihi Tuhan itu adalah apa? Yang melakukan perintahnya. Yang melakukan perintahku, dialah yang mengasihi aku. Waktu kita mau melakukan sesuatu, waktu kita datang di dalam khotbah setiap pagi, kadang-kadang kita meneteskan air mata, kita tersenyum, waduh khotbahnya baik-baik karena kita mendengar sesuatu. Waktu kita pergi di luar sana, kita berhadapan dengan realita tetangga kita, rekan kerja kita, anak buah kita, bos kita, kondisi kota kita, kondisi bangsa ini, kondisi dunia ini. Kadang-kadang semua khotbah itu hilang. Kenapa dia menjadi hilang Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Kita fokus kepada apa yang kita kehendaki, yang kita mau. Realitas di luar saudara-saudara jauh daripada yang kita harapkan. Nah, karena itulah kita diminta untuk melakukan kebenaran itu. Jadi kalau di sini ada pengajaran yang di dalam teologi kita katakan ortodoksi. Kalau kita mengatakan bahwa pengajaran yang kita sedang taburkan di sini begitu kokoh, kuat dan teguh, seharusnya itu paralel dengan keseharian kita, perbuatan kita. Kalau itu tidak terjadi, maka itu yang dikatakan oleh Yesus, kita adalah apa? Hipokrit. Kita adalah pemain drama. Kita mendapatkan naskah, tetapi kita mempraktekkan yang lain. Nah, ada sesuatu saudara-saudara, ada suatu jarak di dalam diri kita. Perbuatan. Waktu kita mau mempraktekkan kebenaran itu kadang-kadang saudara-saudara sakit. Kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang tidak enak. Tetapi di dalamnya saudara-saudara akan berujung kepada satu pengenalan yang makin dalam kepada apa? Firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Tadi pagi saya sharing. Saya pelayanan di mahasiswa dan saya datang di kota ini setelah menyelesaikan studi di STT Reform di Warung Buncit tahun 2005. Sejak saat itu saya masuk ke kampus. Saya berhadapan dengan berbagai tantangan. Ada SMS ke saya, jangan Anda pelayanan di sini. Sampai itu saja, kalau kamu masih pelayanan, kamu akan saya penjarakan. Ada SMS-nya. Jangan pelayanan saya mendapatkan surat dari satu lembaga resmi dari kampus itu. Dikirimkan ke saya juga tidak tahu. Jangan pelayanan. Tapi karena kerinduan yang Tuhan terus berikan untuk terus menjangkau kampus itu. Karena itu memang beban, itu keseharian saya. Saya terus masuk ke kampus itu. Kadang-kadang kalau pulang kantor, Bapak Ibu Saudara jam 4, jam 5 sudah capek. Aduh mau mandi, masuk ruang AC pengennya tidur. Tetapi sudah janjian dengan teman-teman di Unair, teman-teman di ITS. Akhirnya bang tetap jalan. Dan kita loyo naik motor ke kampus itu. Ketemu dengan adik-adik juga masih capek. Tapi ada semangat belajar firman. Semangat untuk mau mengenal kebenaran firman. Saya ingat setiap kali saya pulang dari kampus-kampus itu. Di atas motor itu saya dipenuhi dengan puji-pujian. Yang kadang-kadang itu secara tiba-tiba muncul dalam pikiran saya karena sukacita yang Tuhan berikan. John Calvin mengatakan, Bapak Ibu Saudara, pengetahuan itu di dalam ketaatan. Makin taat kita, makin melakukan, maka di situ Anda akan makin diberikan pencerahan demi pencerahan, pengenalan demi pengenalan, cinta makin cinta, makin cinta. Tadi pagi saya sharing, saya hampir salah jadwal. Saya pikir ibadahnya mulainya jam 7.30. Wah, saya bangun
Sudah mau, ternyata jam 7. Saya cepat-cepat mandi bla bla bla, selesai. Saya sudah mau naik motor. Waduh, motor saya dibawa istri saya ke pasar. Waduh. Saya telepon. Ini saya WA dulu, ini saya mau pergi pelayanan udah. Enggak dibalas. Saya telepon. Saya masuk kamar, ternyata HP-nya di dalam kamar. Saya sudah mau jengkel, saya cukup di antara teman-teman, saya cukup temperamental gitu. Saya kemudian sudah mau WA dia dengan nada jengkel, marah. Waduh, pokoknya saya sudah marahin lah istri saya. Tetapi saya pikir-pikir, tiba-tiba itu saya kepikiran gitu ya. Lah ini saya mau pelayanan ini. Ini saya mau memberitakan Injil. Lah untuk apa saya lakukan? Waktu saya sampai di sini jam 6.30. Saya sekarang jam 6.30 sudah sampai di sini. Sekarang saya tidak melayani kedagingan saya. Saya belajar untuk mengasihi pasangan yang Tuhan kasih di dalam hidup saya. Melakukan firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, disitulah akan terjadi keserupaan dengan Kristus. Maka kenapakah keserupaan dengan Kristus itu menjadi sesuatu yang asing bagi jemaat? Padahal itu yang menjadi perintah bagi Kristus. Tujuan utama kita diselamatkan apa sih? Dan mereka yang dipilihnya dari semula, ditentukan dari semula untuk pada akhirnya apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi tujuan Bapak Ibu dan saya diselamatkan oleh Kristus itu adalah supaya kita makin serupa dengan anaknya. Roma 8, 29, 30. Waktu kita melakukan kebenaran firman itu Bapak Ibu Saudara, disitulah orang akan melihat iman keyakinan kita. Disitulah orang akan merasakannya. Tetapi sekali lagi semuanya itu bertentangan. Waktu kita ingin memberi dengan segala keterbatasan kita, ketika bisnis kita, ketika usaha kita mulai kemudian mengalami kesulitan di dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, pekerjaan Tuhan tetap membutuhkan dukungan. Siapakah yang akan mendukung pekerjaan Tuhan? Jemaat. Tujuan Tuhan memberkati jemaatnya, salah satunya memang supaya hidup kita terpelihara. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi yang ketiga, supaya kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan melalui hidup kita. Tetapi kadang-kadang kita memikirkan tentang saving kita, investasi kita yang juga makin hari makin menurun. Kedagingan kita mengatakan kita perlu save, tetapi save yang sejati hanya di dalam Tuhan. Dan waktu kita melakukan itu, kita akan mendapati segala pikiran-pikiran kita akan terkikis. Segala yang kita anggap sebagai sesuatu kebenaran akan kemudian diruntuhkan oleh Tuhan. Kapan itu Bapak Ibu Saudara? Ketika kebenaran itu menjadi panglima. Ketika kebenaran itu mendapatkan tempat makin hari makin luas, makin besar di dalam hidup kita. Ketika ada kerelaan dengan sejati untuk melakukan. Biarlah terangmu, cahayamu mereka melalui perbuatan baikmu. Melalui perbuatan baikmu. Nah, dia tidak katakan di dalam ibadahmu. Dia tidak katakan di dalam segala hal kesalahan. Tetapi di dalam perbuatan baikmu. Yang berikut saudara-saudara di bagian 3 teks itu dia katakan dilakukan di dalam nama siapa? Dilakukan di dalam nama Tuhan. Ketika kita berdoa, kami berdoa in the name of Jesus. Satu-satunya pengantara kita kepada Bapa di dalam Yesus. Kekuatan kita, sukacita kita, penghiburan kita, daya tahan kita in the name of Jesus. Bukan di dalam pengalaman-pengalaman. Saya belajar dari dosen-dosen saya di seminari. Dosen yang sudah puluhan mungkin ratusan kali khotbah, di mana waktu dia mengajar tentang homiletik 5 menit sebelum naik mimbar masih gini-gini. Lu Bapak lu sudah puluhan ratusan kali. Yes. Kita sedang mau berbicara tentang hati Tuhan. Kadang-kadang bingung. Kadang-kadang tidak tahu.
Yang kita merindukan adalah apa? Firman ini berbicara sungguh-sungguh menyentuh hati jemaat. Nah, karena itu hanya kekuatan Tuhan, hanya anugerah Tuhan yang akan mampukan setiap berita yang keluar dari mimbar ini. Bukan karena dia lulusan dari seminari mana, bukan karena dia puluhan kali khotbah di mana dan sebagainya. Waktu kita berbicara pun di tetangga-tetangga kita melakukannya, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Itulah yang akan membuat kita akan menjadi kemudian sangat bisa tahan banting. Sangat bisa tahan. Perbuatan baik kita satu kali ditolak orang, kita kadang-kadang mutung, marah dan sebagainya. Tetapi apa yang membuat daya tahan itu, yang menjadi kemudian bahan baku terbesar, itu adalah in the name of Jesus. Sekaligus itu adalah apa? Kekuatan dan kuasa. Di dalam nama siapakah kamu melakukannya? Kami melakukannya di dalam nama Bapa. Wahai Paulus, sebentar lagi dan sebentar lagi engkau akan apa? Membuat aku kemudian percaya kepada omonganmu. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin dengan berbagai latar belakang dari sekitar hidup mereka. Itu yang mereka yakini, apa yang diturunkan orang tua mereka, nenek moyang mereka. Pemikiran-pemikiran setiap orang itu hadir dengan persepsi presuposisi mereka. Dan sulit sekali mereka beribadah tetapi terus menghidupi karena itu yang mereka hidupi tiap-tiap hari. Tetapi ketika kita hidup di dalam kuasa Tuhan, kita berbicara dengan kuasa Tuhan, itulah yang kemudian akan meruntuhkan satu demi satu persepsi itu. Nah, bukan kemampuan kita untuk berapologetika, kemampuan kita kemudian untuk kemudian menghadirkan perbuatan, tidak. Dilakukan bukan di dalam nama siapa-siapa, tetapi dilakukan di dalam nama Tuhan. Dan yang terakhir, perbuatan itu dilakukan di dalam apa? Dilakukan apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun juga yang kamu lakukan, bukan untuk makin memperbesar nama gereja Elion Satelit, bukan. Bukan untuk kemudian nama gereja tertentu, nama perkantas, nama sekolah, tidak. Kita kemudian orientasi tertinggi kita, Kristus makin dimuliakan. Nah, coba jemaat-jemaat mulai pikir-pikir. Kira-kira definisi memuliakan Tuhan itu apa? Kan terlalu ini ya, terlalu abstrak ya. Memuliakan Tuhan kayak gimana Pak Anton? Nah, saya pernah mendapatkan satu ilustrasi yang bagus sekali dari pendeta Hasan Sutanto. Dia bilang begini. Dia kasih ilustrasi. Ada dua kerajaan sedang perang. Sedang memperebutkan apa? Rakyat juga tidak tahu. Pokoknya raja suruh perang. Mereka perang, saudara-saudara. Sudah 5 tahun perang berlangsung. Mulai mata sipit, telinga hilang, sudah waduh macam-macam, sudah cacat. Sebelah sini juga mulai cacat di mana-mana. Mereka marah. Raja, ini kita perang untuk apa? Untuk apakah kita perang? Perang terus. Sana juga marah. Apa sih yang kalian perebutkan? Oke, kalau begitu, kalian mau tahu apa yang diperebutkan raja? Di antara kerajaan itu ada tembok. Di atas tembok itu muncul suatu kursi yang di atasnya seorang putri yang sangat cantik. Inilah yang akan menjadi permasyuri bagi kerajaan ini. Waduh, mereka senang sekali lihat. Orang sana bilang, jangankan 5 tahun, sang raja, 10 tahun pun kami akan tetap perang supaya raja mendapatkan ini. Sana tidak mau kalah, 7 tahun lagi tambah perang, yang penting raja dapat. Untuk mendapatkan itu dalam segala letih mereka, cacat mereka, luka mereka, mereka tetap masih mau berjuang. Ketika kita berhadapan dengan realita di sekitar kita yang menyakitkan, pasangan kita yang mungkin tidak pernah ada perubahan, kita mungkin lelah, kita mungkin capek, tetapi orang-orang ini, apa itu memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan itu adalah motivasi tertinggi kita untuk kemudian Tuhan dimuliakan di dalam segala keadaan apapun. Kita akan terus melakukannya, bukan untuk apa-apa, tetapi untuk Tuhan bisa dikenal.
Itulah yang menjadi kunci daripada 3 ayat ini. Dan bagaimana kita melihat model misi yang Tuhan kerjakan bagi kita. Jadi model misi itu Bapa utus anak. Sekarang anak mengutus kita. Seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Dia utus kita di dalam dunia ini. Dia utus kita di dalam keseharian kita. Bapa mengutus anak, anak setia, anak taat, anak menuntaskan itu. Demikianlah model yang seharusnya kita kerjakan. Model ketaatan Bapa. Contoh kesetiaan daripada Kristus sendiri untuk mengerjakan misi yang dipercayakan kepada kita. Dan di mana itu Bapak Ibu Saudara? Di dalam keseharian kita. Di dalam keseharian kita. Tidak di tempat lain. Waktu kita bangun, waktu kita pergi ke tempat kerja, ketemu dengan tetangga kita, ketemu dengan orang-orang teman bisnis kita, rekan karyawan kita. Di sanalah kita diutus. Di sana kita diutus, di dalam keseharian kita. Karena firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan di dalam kekristenan itu adalah keselamatan yang sangat duniawi. Nah, ini mungkin asing bagi kita. Atau mungkin, wah kita nanti untuk apa? Nanti masuk surga. Keselamatan bagi kekristenan itu adalah sangat duniawi. Dia peduli dengan ciptaan, dia datang dan mati untuk itu. Kolose pasal 1 ayat 20. Dia mendamaikan segala sesuatu. Mendamaikan segala sesuatu. Dia mendamaikan. Jadi dia cinta, dia peduli. Dia mati untuk itu, untuk segala. Dia peduli dengan kesehatan. Dia peduli dengan pendidikan, dia peduli dengan politik, dia peduli dengan bisnis, dia peduli dengan segala sesuatu yang ada di sekitar hidup kita. Ke dalam tempat itulah pengutusan kita dan di dalam tempat itulah kita mengerjakan misi itu. Seperti yang kemudian dirumuskan di dalam konferensi misi dunia yang ketiga, konferensi Lausanne. Nah, dia menggambarkan itu seperti ini. Bahwa apapun yang kita lakukan itu berpusat kepada apa karya, kematian, dan kebangkitan Kristus. Karena Kristus mati untuk segala sesuatu. Perhatikan, dia mendamaikan segala sesuatu, all things, segala sesuatu. Dia peduli dengan sains, dia peduli dengan IT, dia peduli dengan politik, dia peduli dengan berbagai hal yang ada di dunia ini. Jadi mari kita sekarang melihat ketika kekristenan kesaksiannya menjadi lemah. Mungkin kita tidak peduli dengan apa yang menjadi hati Bapa. Mungkin kita tidak peduli dengan apa yang menjadi tujuan Kristus mati. Yaitu bagi segala sesuatu. Maka waktu kita melakukan Injil. Apakah itu penginjilan? Apakah itu pengajaran? Apakah itu melakukan keadilan? Apakah itu melakukan belas kasihan? Berpusat kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga ketahuan komitmen itu di dalam rumusan mereka. Mereka merumuskan bahwa 3 fokus daripada Injil. Dan juga apa yang menjadi penekanan Allah. 1 adalah individual person. Yang kedua adalah social and culture. Dan yang ketiga adalah di dalam creation. 3 fokus. Ini Lausanne. Ya, konferensi Injil yang ketiga di Afrika. Mereka mengatakan begini. Segala 3 hal itu sudah rusak dan sudah menderita dan sudah karena dosa. Dan 3-tiganya harus bagian daripada penebusan kasih dan misi Allah. Dan 3-tiganya harus menjadi bagian yang komprehensif daripada misi umat Allah. 3-tiganya harus menjadi bagian yang komprehensif. Creation, culture, budaya di sekitar kita. Bagaimana kita memberikan teladan contoh. Apa artinya itu etos. Apa artinya itu kerja. Karakter di tempat-tempat kerja kita. Karena kita sudah ditebus dan Tuhan mengirim kita untuk melakukannya itu. Jadi 3 hal ini menjadi concern daripada Tuhan. Dia mau supaya kita memancarkan terangnya di bagian itu.
Jadi bagaimana kita menghidupi misi ini di dalam keseharian kita? Yang pertama, saudara-saudara, menghidupi Injil di dalam seluruh hidup kita. Menghidupi Injil di dalam seluruh hidup kita. Waktu kita ada di kampung, waktu kita ada di kantor, waktu kita bersama dengan rekan bisnis kita, waktu kita mau membuat transaksi, waktu kita mau melakukan pembicaraan untuk pembayaran pajak, menghidupi Injil dalam seluruh hidup kita. Tidak ada tempat di mana Injil itu asing, tidak ada tempat di mana Injil itu begitu jauhnya, tetapi Injil itu kemudian masuk dan menentukan agenda kita. Itu yang dikatakan oleh Jonathan Lamb. Ketika kita membaca firman, biarkanlah firman itu masuk di dalam aliran darah kita dan menentukan seluruh agenda kita. Oleh karena apa? Karakter kita ada di dalam apa? DNA. Biarkan Injil ini menjadi sulu dan pedoman bagi kita di dalam keseharian kita. Biarkan itu kita baca, kita renung-renungkan. Dan biarkan itu kita lakukan di dalam keseharian kita. Menghidupi Injil di dalam seluruh aspek hidup kita. Yang kedua adalah memiliki kehausan mengikut Kristus di dalam segala hal. Apa artinya mengikut Kristus? Bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang kemudian berdosa. Bagaimana dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Yang dia suruh bertobat bukan orang berdosa, tetapi seluruh pemimpin agama. Dia hadir di antara mereka, menularkan kasih. Dia katakan, adakah di antara kamu yang kemudian tidak berdosa? Biarlah yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini. Dia tertunduk dan dia menantikan. Ada yang melakukan tidak? Tidak ada. Satu pun tidak ada karena semua berdosa. Dia bangkit dan berdiri. Di mana semua mereka? Dia katakan mereka semua pergi. Siapakah satu-satunya di situ yang kemudian tidak berdosa? Yesus sendiri. Dan dia katakan, aku pun tidak melakukan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia datang untuk menularkan, meninjeksi kasih itu. Dia datang di antara orang-orang yang kemudian dibuang oleh masyarakat. Dan kehidupan kita dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Memiliki kehausan untuk memikirkan dan mengikuti dia di dalam segala hal. Sehingga waktu kita berbicara tentang bulan misi, ketika dua bagian ini kita lakukan, saya pikir bulan misi tidak perlu digaungkan lagi. Akan menjadi apa? Menjadi gaya hidup kita. Untuk apa? Meniru Yesus in our daily life. Tetapi kalau ini kita tidak lakukan, mau pelatihan apapun, mau khotbah seperti apapun yang berbicara di atas mimbar ini, kita pribadi, kita gereja tidak akan memiliki kuasa untuk memberitakan Injil. Siapa yang kita mau beritakan? Kalau orang itu kita tidak cintai, siapa yang kita mau beritakan jika orang itu kita tidak mau ikuti dan membiarkan seluruh agendanya terjadi dalam diri kita? Cinta seperti apa, gairah seperti apa yang akan mendorong kita untuk berbicara kepada mereka? Bukankah kita akan kemudian gagap, saudara-saudara? Oleh karena terjadi apa? Satu-satunya terjadi dualisme di dalam diri kita. Kita tidak benar-benar merajakan dia. Tetapi ketika dia menjadi raja, maka secara natural Injil akan terus menjadi bagian daripada hidup kita. Karena saudara-saudara, bukan siapakah misionari itu. Kita memikirkan misionari yang pergi melintasi lautan, yang pergi menyeberangi lautan, pergi ke pulau-pulau terpencil. Seorang misionari adalah seorang yang apa? Yang memandang kepada salib Kristus tiap-tiap hari. Who want see the cross? See the cross every day. Yang dibuat terpesona, yang dibuat kagum oleh salib itu tiap-tiap hari. Bukan dia yang kemudian pergi jauh, tetapi yang di sini, yang memandang kepada salib itu. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat apa? Ingat mahkota durimu. Pandang ke Kalvari.
pandang ke Kalvari. Semua itu akan menakutkan kita. Semua yang ada di sini akan membuat kita beban. Waktu kita datang di gereja, kita mau mendengarkan topik yang mungkin kita mau inginkan. Tetapi ketika perhatian kita tidak kepada salib, kita akan makin jenuh, makin jenuh. Tetapi ketika salib menjadi pusat perhatian kita, tidak ada tempat untuk kita hidup bagi agenda kita. Hanya agenda Dia waktu kita ada di berbagai tempat. Nah, saya akan tutup dengan berbagai. Kenapa ini tidak terjadi, saudara? Beberapa sharing saya akan bagikan apa yang kami lakukan di dalam pelayanan, di dalam keseharian. Karena ini pelayanan di kota urban mission, ya kami melayani ke kampus-kampus. 21 tahun saya dari kampus ke kampus yang lain. Sekarang dari satu kota ke kota yang lain. Untuk apa? Memberitakan Injil. Karena saya percaya hanya Injil yang akan ubahkan orang. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 28. Go and make disciples. Go and make disciples. Waktu Richard Stone, seorang mantan presiden daripada WVI Amerika Serikat, menerjemahkan ulang kata itu, dia katakan bagaimana caranya. Dia katakan pakai dengan cara revolusi. Revolusi dengan cara apa? Seperti ketika orang kemudian menangkap satu visi, menangkap satu beban, dan kemudian ingin supaya bangsanya keluar daripada berbagai satu cengkeraman kekuasaan yang kemudian memperbudak mereka. Dia tangkap itu, dia bagikan, dia sharing. Kemudian ada orang lain tergabung. Kemudian dilatih lagi, diperlengkapi lagi, pergi lagi. Dan sampai akhirnya satu kekuatan besar. Terjadilah revolusi Perancis. Terjadilah revolusi Indonesia. Terjadilah revolusi India karena ada satu orang. Dia katakan dengan cara itulah saya tidak menganjurkan kita melakukan kekerasan. Tetapi dia katakan saya menganjurkan kita untuk membebaskan setiap orang dari satu kekuasaan status quo. Dan itu adalah dosa. Untuk hidup di dalam undang-undang yang baru. Yaitu undang-undang Injil. Ketika itulah kita akan melihat gelombang demi gelombang. Dan kami melihat puji Tuhan di dalam 21 tahun pelayanan. Melayani di kota ini. Salah satu contoh yang kami kerjakan. Alumni-alumni itu pergi ke gereja. Menjadi berkat di sana. Menjadi majelis-majelis yang hebat. Masuk ke dalam marketplace. Menjadi pejabat di ASN. Pejabat di BUMN. Sungguh-sungguh menjadi cinta Tuhan. Bagi saya, Bapak, Ibu, Saudara, kampus itu bukan hanya sebagai ladang misi. Tetapi kampus itu juga adalah dapur misi. Kadang-kadang kita di gereja dulu tidak ada pekerja ya. Pekerja ya itu saja. Yang ini lagi, yang ini lagi. Karena kita tidak mengerjakan amanat agung. Go and make disciples. Jadikan semua murid-murid itu apa? Yang mau mengikuti Yesus dalam segala hal. Yang mau meneladani Yesus dan haus untuk mencintai Yesus dalam segala hal. Saya sharing tempat ini. Di daerah Bengkayang. Kami layani sejak 16-17 tahun yang lalu. Dengan satu kerinduan dan doa untuk dilayani selama 25 tahun. 25 tahun sekarang mereka sudah pergi. Yang pertama sudah menjadi misionari, sudah menjadi orang-orang yang hebat kerja di berbagai lembaga misi. Ada yang sekarang ambil studi doktor di berbagai tempat. Karena mereka melihat hati Tuhan. Di tempat ini di akhir 2019 sebelum COVID. Saya membawa kira-kira 20 mahasiswa dan alumni. Dan di situ kapal kami tenggelam. Kelotok namanya kalau orang Dayak. Tenggelam. Benar-benar karena itu air lagi pasang. Dan mungkin karena kelebihan muatan. Dan itu benar-benar itu suatu hal yang mengagetkan luar biasa. Banyak barang teman-teman yang akhirnya hilang, terjatuh. Tetapi puji Tuhan satupun mereka tidak ada yang kemudian hanyut dan tenggelam. Semua itu bisa selamat karena waktu itu di tengah daripada air itu saya berteriak tolong. Dan itu masih dekat di situ. Dan akhirnya orang sekitar kampung datang menolong kami. Tetapi sampai hari ini mereka tidak pernah kemudian patah semangat untuk melayani. Tempat ini kalau kita jalan itu kira-kira itu 13-14 jam perjalanan dari Pontianak. Setelah itu kita akan naik ke atas gunung dengan tingkat elevasi mungkin 60-70 derajat. Pendakian. Saya waktu itu 16 tahun yang lalu masih kuat jalan. Tetapi hati ini semangat saya masih ada. Desember tanggal 13 sampai 27 Desember nanti akan saya bawa mahasiswa dan alumni dari kira-kira 4 atau 5 kota. Dari Jakarta, Surabaya, Bali, kemudian Pontianak dan Malang. Kami akan berangkat.
lagi untuk mengerjakan. Karena apa? Mereka dimuridkan di kampus-kampus. Dan mereka kami latih untuk memperlihatkan ladang misi. Sehingga waktu mereka mengambil keputusan, mereka mengambilnya berdasarkan apa yang Tuhan peringatkan. Sudah 18 tahun daerah kami layani. Daerah ini tadinya Bapak Ibu Saudara menjadi pusat penyembahan berhala di Kalimantan Barat. Yaitu di daerah Tamong. Itu saya dapat info itu dari Ketua Sinode GPB yang melayani juga tempat ini. Dia katakan akhirnya mereka menyerah dan putus asa. Kami lanjutkan karena kami punya satu mimpi. Bahwa kami bukan hanya sekedar mission jalan segitu, tetapi kami mau menjadikan daerah ini menjadi daerah yang bermisi. Daerah yang bermultiplikasi. Sekarang kita sudah menyelesaikan 2 anak selesai dari desa itu menjadi hamba Tuhan. Sudah kembali menjadi hamba Tuhan di tempat itu. Dan memuridkan orang-orang di tempat itu. Kita menyekolahkan beberapa dari mereka menjadi guru di UK Petra, juga beberapa tenaga kesehatan di Stikes Baptis Kediri dan di berbagai tempat dengan kerinduan supaya selesai mereka akan kembali dan membangun desanya dan juga melayani desa-desa di sekitarnya untuk menjadikan desa itu di mana Kristus dirajakan dan ditinggikan. Siapa yang mau pergi? Ketika kita kemudian menghasilkan murid-murid dari university, anak-anak muda yang kemudian mau mendermakan waktu tenaga mereka menjadi murid-murid Tuhan pekerja misi yang setia. Di dalam perjalanan misi kami pernah akhirnya menghasilkan dari antara mereka yang sudah bekerja di salah satu bank swasta yang memiliki tingkat pekerja jabatan yang hampir top. Akhirnya dia serahkan diri dan pergi tinggal di tempat ini selama 1,5 tahun menjadi misionari. Sekarang dia terus mengerjakan misi ke kalangan M dan dia sekarang menikah dengan seorang Jerman dan tetap melayani. Dari sini saudara kita melihat bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu hal yang real, memuridkan mereka, kita akan mendapatkan orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan. Dan itu dikerjakan di mana? Setiap hari. Yang berikut ini juga kami kerjakan dengan kerjasama salah satu gereja. Kita memulainya 9 tahun yang lalu. Tahun depan kami akan mengingat 10 tahun pelayanan ini. Dari mana juga satu saat saya ingat majelis yang berdiri itu datang di Perkantas. Pak, saya ada tempat, saya ada kerinduan untuk memulai satu pelayanan. Tapi saya tidak ada orang. Selalu pergumulan di gereja tidak ada orang. Saya katakan saya punya 2 kelompok anak KTB di ITS. Saya bersama dengan mereka pergi. Kami mulai merancang kurikulum, merancang tempat dan sebagainya. Kami membeli peralatan dan sampai hari ini setiap hari Selasa dan Kamis mahasiswa dari berbagai tempat pergi ke tempat itu. Jadi bukan saja mereka melayani, tetapi mereka disegarkan, mereka belajar di sana dan makin mengenal Kristus. Tetapi yang satu yang disyukuri ketika salah angkatan pertama dari anak-anak yang ada di sini itu memberikan satu testimoni, lulus dengan nilai NEM tertinggi. Dia katakan ini karena lembaga misi ini, karena kenosis. Satu saat kemarin sore saya diajak oleh Bapak itu untuk kami sharing-sharing untuk persiapan daripada 10 tahun pelayanan tahun depan. Dia katakan ada dari anak ini yang berjilbab. Dia katakan identitasnya yang Kristen. Tetapi kita tahan supaya dia jangan publis. Itu dia hidupi. Setiap kali kita sana mereka bertanya, mengapa kalian melakukan ini? Kalian mengatakan ini berjilbab. Kalian tidak berjilbab. Why you do it for us? Kenapa Anda melakukan? Ketika kita tidak melakukan perbuatan, tidak ada jembatan untuk kita kemudian mendeliver our faith kepada mereka. Bagaimana caranya mereka melihat iman, kekokohan, keyakinan yang kita klaim sebagai kebenaran dalam hidup kita ketika itu tidak hadir di publik. Hanya ketika kita lakukannya dalam kesetiaan, cinta, kasih, maka kita akan melihat cara Tuhan akan bekerja dan kita akan dibuat terbelalak. Saya pergi ke tempat-tempat yang sangat ditakuti orang sekarang, yaitu di pegunungan Papua, Yahukimo. Saya mungkin sudah 16 tahun atau 17 tahun
2 kali atau 3 kali dalam setahun. November nanti selama 2 minggu akan ke sana lagi. 3 kali saya terjebak di dalam perang suku. Suatu saat ketika perang, harusnya sore itu saya terbang ke Jayapura karena besok akan ada pelayanan ke Merauke. Tetapi karena suasana kota yang mencekam, akhirnya kami semua dari tempat saya tinggal itu, kami mengungsi dekat-dekat ke Polres. Waduh, orang-orang terus mengepung tempat itu karena dia tahu banyak kami yang pendatang di sana. Kami lihat, terus cari informasi, ada nggak jalan untuk kita pergi lihat situasi di bandara. Dia bilang, ada kakak, tetapi itu lewat sungai. Saya ambil motor, saya pergi ke motor, bawa sampai ke bandara. Bandara sunyi senyap. Saya pulang, saya sudah terjebak di dalam perang suku. Semua orang sudah angkat panah, angkat parang. Saya katakan kepada teman, ini bisa kita lewat. Saya katakan, kakak bisa hanya pelan-pelan karena mereka yang perang dengan mereka. Saya coba pelan-pelan kami lewati. Sampai di sekolah itu kami masuk dan tidur di kamar menanti suasana lebih tenang. Tetapi tiba-tiba teman saya datang ke toko, kenapa? Ayo kita ke kantor polisi, kenapa? Pesawat masuk. Kenapa pesawat masuk? Ada pasukan tambahan oleh karena situasi kota makin gawat. Kami pergi ke kantor polisi dan disitulah saya merasakan bagaimana dikawal oleh pasukan Brimob yang sangat lengkap. Mereka pergi antar kami ke bandara. Teman saya yang putri itu di depan, saya di belakang. Komandan berikan perintah kepada anak buah, kawal dengan ketat, jangan ada celah. Kenapa kalau ada celah? Karena senjata mereka panah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kena panah bagaimana? Kalau kena panah asmara mungkin aduh bagaimana ya. Tapi kalau ini kena panah benaran. Waktu saya sampai di Jayapura, saya bopong satu polisi yang itu panah masih nempel di paha dia. Saya bantu polisi untuk angkat dari pesawat. Tetapi puji Tuhan di tengah-tengah segala tekanan, ancaman dan sebagainya, Tuhan memperlihatkan kuasanya. Dan itu saya tidak lihat di seminari, saya tidak lihat di atas mimbar ketika saya melakukannya di keseharian. Tuhan akan memperlihatkan di dalam ketaatan kita, kerelaan kita, dirinya yang makin limpah, yang tidak akan pernah kita dapatkan di dalam gedung gereja sekalipun. Tetapi Anda akan dibuat terpesona, terbelalak ketika dengan setia Anda mengerjakan misi itu di sana. Kenapa kita kehilangan kuasa? Kenapa kita kehilangan semangat? Karena mungkin kita meninggalkan Yesus yang kita sembah di dalam ruang gereja. Ketika seorang Naaman itu diselamatkan dengan segala kejayaan dia sebagai panglima perang, segala lencana ada di pundak dia, ada sesuatu yang membebani dalam diri dia, penyakit kusta. Penyakit kusta dalam zaman itu adalah apa? Sesuatu kutukan. Dan akhirnya dia mencari bagaimana dia disembuhkan. Waktu dia disembuhkan di dalam ayat 15 dikatakan, sekarang aku tahu satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang benar, Allahnya Yahweh. Elisa, bolehkah aku memberikan kau hadiah? Oh tidak perlu. Oke kalau begitu Elisa, karena sekarang aku tahu dia Allah yang benar. Bolehkah aku bawa sebongkah tanah ini? Untuk aku ingat dia satu-satunya Allah yang benar. Aku masih akan ke Syria, akan masuk ke tempat-tempat penyembahan berhala. Itulah tugasku, itulah tanggung jawabku. Aku akan menemani raja untuk menyembah. Tetapi waktu aku melakukan itu, hatiku akan tertuju kepada Allah yang sudah menyembuhkan penyakitku, Allah yang sudah melepaskan aku. Aku mau membawa ini, aku akan ingat ini. Kenapa kita gagal? Karena kita tinggalkan Yesus di tempat ini. Di tempat kita berada, tempat yang dipenuhi dengan penyembahan berhala, tempat yang akan kemudian memberikan tekanan kepada kita, yang akan memberikan pressure, dan mungkin kita akan kehilangan identitas. Tetapi Naaman katakan, aku tidak akan pernah kehilangan identitiku. Aku akan membawa Yesus ini, aku akan mengingat ini. Seperti gelas yang setengah penuh ini, aku mungkin pengetahuannya tentang Yahweh ini baru setengah. Aku akan bawa, aku akan lakukan. Setiap kali aku lakukan, gelas ini ditambahkan, gelas ini ditambahkan. Ketika Anda makin taat, ketika Anda makin melakukan, maka pengetahuan Anda akan makin ditambahkan. Siapakah
Yesus itu. Tetapi ketika Anda tidak pernah melakukan, maka serajin apapun Anda ibadah, Anda akan masuk dalam apa? Kejenuhan, gloomy, dan akhirnya saudara-saudara, Anda akan mungkin seperti zombie. Anda datang beribadah, tetapi Anda didn't have deep relation in our God. Aku akan bawa Yesus ke dalam keseharianmu. Untuk apa, saudara-saudara? Supaya kita kemudian melakukan perbuatan baik, hadirnya transformasi seperti yang dikatakan Dallas Willard. Let transformation take priority over mere task completion. Kadang-kadang kita terburu-buru. Kita dipenuhi dengan banyak target, agenda-agenda kita. Agenda kita satu-satunya agenda Yesus junjungan kita. Supaya terjadi transformasi. Dan di mana itu? Di dalam tindakan kita. Saya akhiri dengan slide terakhir. Ada yang sudah nonton? Siapa yang sudah nonton film ini? Sorry. Saya paling tidak suka nonton, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena saya mau mengkhotbahkannya pagi ini maka saya pergi nonton. Enggak. Besok itu ulang tahun pernikahan kami yang ke-18. Waduh, istri saya itu cukup romantis. Saya ini kurang romantis dari kampung ya biasa. Ayo kita nonton. Waktu saya nonton, saya menyukai keindahan. Dan waktu itu di akhir ini berapa kali saya meneteskan air mata. Terlalu indah. Konon kabarnya sutradaranya itu orang Kristen dan filosofi Kristiani. Yang sudah nonton itu lihat agenda terakhirnya. Kenapa sih dia begitu kehadiran sore itu istri dari masa depan katanya. Dan Jonathan dengan berbagai masa lalu dia. Dan salah satu masa lalu yang paling berat dalam hidup dia itu adalah ditinggalkan oleh ayahnya. Dan itu terus dia bawa. Dan itu mempengaruhi hidup dia. Dan tiba-tiba dalam mimpinya muncullah seorang istri dari masa depan. Yang hadir menjengkelkan dia. Tetapi dengan setia. Dengan kemudian hidup bagi dia. Karena apa artinya mencintai? Bukan mati bagi dia. Tetapi dia katakan hidup bagi kamu. Benar-benar dia hidup, dia dampingi Jonathan, dimarahin pun, ditinggalkan pun, dicuekin pun. Aku ada bagi kamu Jonathan. Dan di akhir daripada film itu ada kalimat yang sangat Kristiani. Begini Bapak. Perubahan itu terjadi bukan karena rasa takut, bukan karena rasa benci. Tetapi perubahan itu hadir karena orang merasa dicintai. Jonathan berubah karena dicintai sore. Dan itu yang dilakukan oleh Bapak kita. Ketika karyawan Anda menjengkelkan. Ketika lingkungan di sekitar Anda membuat lelah untuk berbuat baik. Ketika pasangan Anda mungkin menjengkelkan dan rindu Anda untuk dia mengalami perubahan. Biarlah apa yang dilakukan oleh Bapak kita mati dan bangkit mengasihi kita. Itulah pesannya. Kasih itulah yang akan membuat hadirnya perubahan. Bukan di dalam rasa marah. Melihat republik ini dari satu pemerintahan. Melihat republik ini dari satu kepemimpinan. Terus kok rasanya makin lelah kita menanti sampai kapan. Tetapi kita dipanggil untuk mengasihi bangsa ini. Kita dipanggil mengasihi orang-orang di sekitar kita. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Let us pray. Mari kita doa.